Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 10 bahasa. Ini pertama kali bertemu pelajaran bahasa Jepang ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah belajar bahasa Jepang? Oh iya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri di atas, di halaman simple yang atas. Itu saya sudah memperkenalkan, sudah tahu ya. Kalian cukup memanggil saya sensei atau Rike sensei. Jangan manggil bu ya, atau bu guru atau bu Rike. Lebih baik minasang memanggil saya sensei. Kalian memanggil saya sensei saja ya, Rike sensei. Jangan kebalik sensei Rike ya, tapi Rike sensei. Saya akan memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang ya, minasang. Bagi yang sudah tahu, nanti boleh share di kolom komentarnya artinya yang saya ucapkan apa. Kayak yang belum tahu tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kita akan belajar itu semua. Oke, minasang? Minasang, hajimemashite. Watashi no namae wa Riku desu. Watashi wa Nihongo no sensei desu. Watashi wa Patamon ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ada yang tahu artinya? Kalau tidak tahu tidak apa-apa minasang, tenang saja. Nanti kita akan belajar itu artinya apa. Dan yang pasti kalian harus juga bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Oke, kita balik lagi. Kalau kalian mendengar kata Jepang, apa sih yang terlintas di pikiran minasang? Pasti kalau nggak anime, ya makanan Jepang. Kalau tidak ya budaya Jepang. Budaya Jepang itu kan banyak sekali minasang. Nah, terus minasang sendiri pernah bertemu orang Jepang atau belum? Kalau misalnya belum atau sudah pernah, kalau kalian perhatikan orang Jepang itu kan hampir jarang atau bahkan tidak pernah salaman ya. Tapi mereka punya budaya sendiri, budaya yang membukukan badan. Nah, budaya itu disebut dengan ojiki. Membungkukkan badan, namanya ojiki. Nah, nanti ketika minasang belajar bahasa Jepang di kelas, kalian wajib pakai ojiki, tidak boleh pakai salaman lagi ya. Kalau bisa kita pakai ojiki. Kecuali kalau minasang bertemu sayanya ketika pamitan boleh bersalaman. Tapi ketika pelajaran bahasa Jepang di kelas, kita usahakan pakai ojiki. Nah, di Jepang sendiri, ojiki itu ada bermacam-macam minasang, ada 5. Ada yang anggukannya kepalanya cuma 5 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, bahkan sampai ada yang berlutut. Nah, itu mempunyai makna yang berbeda. Kalian sudah baca modulnya? Modulnya sudah diunduh. Nah, saya akan membahas sekilas. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa membaca lagi ya, karena di situ sudah saya bahas semua. Kalau pada intinya minasang, anggukan kepala yang 5 derajat itu hanya untuk menyapa teman akrab kalian. Jadi kalau kalian jalan papasan, ketemu teman kalian, kalian boleh nganggukin kepala 5 derajat kayak tradisi orang Jawa sambil tersenyum. Nah, ini yang kedua itu membungkuk 5 derajat atau esyaku, namanya esyaku. Nah, kalau 15 derajat itu minasang sedikit lebih formal atau sedikit lebih sopan dari anggukan 5 derajat tadi. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk apa? Kalau kalian ketemu dengan orang asing, kalau kalian bertemu dengan orang asing cuma 5 derajat aja, membungkukkan badan kalian, itu kayak kalian sombong ya. Mungkin orang Jepang akan berpikiran seperti itu. Tapi kalau kalian 15 derajat itu sudah dianggap formal atau sudah dianggap normal, berarti kalian sudah menghormati. Selanjutnya, membungkuk 30 derajat atau keirei. Keirei itu biasanya digunakan untuk ketika kalian menyapa orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya ketika kalian ketemu kakak kalian, ketemu dengan orang tua kalian, atau ketemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Atau ketemu dengan saya, dengan sensei ketika saya jalan gitu, ketemu sama minasang boleh pakai keirei. Atau esyaku juga sudah cukup minasang. Selanjutnya, membungkuk 45 derajat. Nah, membungkuk 45 derajat atau saikere itu biasanya untuk orang yang sangat tinggi jabatannya kayak presiden kayak gitu minasang.
atau orang tua atau nenek kakek kalian. Nah, kalian bisa pakai 45 derajat. 45 derajat juga ini biasanya untuk meminta maaf kalau kalian melakukan kesalahan ke orang tua atau ke nenek kakek kalian atau ke siapapun, kalian bisa membungkuk 45 derajat. Nah, ada satu lagi membungkuk yang sedikit ekstrim, namanya membungkuk sampai berlutut, namanya zere. Bisa dilihat ya, ada gambarnya ya. Kalau zere ini digunakan ketika kalian melakukan kesalahan yang sangat fatal atau mengakibatkan sampai orang lain celaka. Nah, kalian bisa melakukan membungkuk zere atau merasa bersalah. Atau kalau minasang pernah dengar, orang Jepang itu kan rasa malunya tinggi ya minasang. Kalau mereka ketahuan korupsi atau mereka merasa bersalah yang sangat amat jalan, mereka kadang selain zere, mereka kadang sering melakukan harakiri. Udah tahu ya harakiri? Harakiri itu bunuh diri menggunakan samurai, menggunakan pedang samurai itu minasang. Nah, untuk ojigi ada pertanyaan. Nah, ojigi ini sekedar sekilas budaya yang akan kita lakukan ketika ada di kelas. Nah, setelah itu sapaan di kelas dari tadi kan saya bilangnya minasang. Minasang itu apa sih? Minasang itu adalah kalian. Saya memanggil kalian semua. Pengganti kata anak-anak itu dengan kata minasang. Minasang itu artinya semuanya. Ketika saya memanggil minasang, kalian menyebut saya sensei. Sensei tulisannya sensei i, tapi i-nya itu dibaca e. Jadi sensei panjang. Sensei. Nah, sampai sini paham ya? Setelah itu ketika pembelajaran di kelas, ketika izin meninggalkan di kelas atau izin melakukan sesuatu di kelas, minasang boleh memakai izin yang saya wajibkan, yang minasang wajib hafal itu ada 3. Tenang saja minasang, pasti kalian akan hafal karena kakak kelas kalian atau senpai itu kakak kelas kalian itu selalu, wah sensei izinnya banyak sekali, tapi pada akhirnya setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mereka hafal di luar kepala. Yang pertama ketika izin ke toilet. Ketika izin ke toilet, minasang seperti ini izinnya. Sumimasen, toire e ite kitemu ii desu ka? Saya ulangi. Sumimasen, toire e ite kitemu ii desu ka? Sumimasen, toire e ite kitemu ii desu ka? Nah, ada sesuatu yang berbeda ya. Kita bahas dulu. Sumimasen itu artinya permintaan maaf atau permisi. Permisi. Toire itu kata toilet. E di sini itu adalah partikel. Partikel nanti besok kalian akan pelajari. Ite kite itu pergi dan kembali. Mo i desu ka itu adalah untuk izin. Mau di sini bukan bacanya mau, tapi bacanya mo panjang. Mo i desu ka bacanya desu ka. Sumimasen, toire e ite kitemu ii desu ka? Coba minasang tirukan ya. Videonya bisa di pause. Selanjutnya izin minum. Kalau izin minum itu juga minasang wajib memakai sumimasen. Sumimasen, mizu o nondemu ii desu ka? Sumimasen, mizu o nondemu ii desu ka? Sumimasen, mizu o nondemu ii desu ka? Silahkan coba ditirukan. Selanjutnya izin cuci muka. Nah, untuk izin cuci muka, minasang juga harus, karena meninggalkan kelas berarti harus izin. Sumimasen, kao o aratemu ii desu ka? Sumimasen, kao o aratemu ii desu ka? Sumimasen, kao o aratemu ii desu ka? Oke, silahkan ditirukan. Nah, untuk jawabannya dari izinnya ini minasang, kalau saya bilang hai dozo berarti artinya saya mempersilahkan. Kalau saya bilang iye dame des, itu berarti saya menunda atau melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Mungkin ketika saya sedang menerangkan tiba-tiba sumimasen toire ite kitemu ii desu ka, saya bilang iye dame des. Berarti nanti tunggu dulu setelah saya menerangkan baru kalian coba izin lagi. Nah,
Di Jepang ini kan ada kata hai sama ie, tulisannya hai sama ie. Bacanya hai itu hai. Hai artinya iya, hai. Hai kayak ada kanya ya minasang. Sama ie, iye artinya tidak. Hai artinya iya, iye artinya tidak. Hai, iye. Nah, setelah itu ada satu kebudayaan lagi yang saya berikan, yaitu ketika kalian menyebut atau memanggil orang Jepang itu harus diikutin apa ya minasang, kosakata di belakangnya. Contohnya ketika memanggil nama, contohnya ada yang memanggil nama Nita gitu, minasang harus pakai sang. Nita sang, Gali sang, Fernando sang, semuanya harus pakai sang. Nah, tapi minasang kan pernah memanggil kata chan atau kun. Nah, itu artinya apa ya? Kayak meta-chan, Wulan-chan. Nah, chan di situ tuh artinya apa? Chan itu adalah panggilan kesayangan untuk seorang perempuan. Kalau untuk laki-laki panggilannya adalah kun. Yamada-kun, Takashi-kun. Nah, kalau sudah san-chan pun berarti minasang sudah sopan kayak gitulah. Selanjutnya, kalau kalian memanggil bapak ibu guru, kalian tidak boleh pakai san, chan, atau kun, tapi sensei. Rika sensei, Susi sensei, Ismail sensei, Dwi sensei, dan selanjutnya. Nah, ketika kalian sudah pakai sensei, tidak boleh pakai san. Ketika kalian sudah pakai san, tidak boleh pakai sensei. Jadi contohnya, Rika san sensei, tidak boleh, harus satu aja, Rika sensei. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan lupa kirim ke posting ke komentar simple ya. Nah, untuk selanjutnya, satu lagi, ketika kita di kelas, ketika kita akan mempersiapkan pelajaran, kita harus disiapkan dalam bahasa Jepang. Kalau di Jepang itu ketika gurunya masuk dan ketika gurunya mau selesai, mau keluar, itu selalu ada salamnya. Walaupun itu di tengah atau di akhir pelajaran pasti ada. Nah, ketika guru masuk kelas, nanti ketua kelasnya sudah ada ya. Ketua kelasnya itu memimpin dengan bilang kiritsu. Ini tulisannya kiritsu, U-nya nggak dibaca ya. Kiritsu artinya berdiri, berarti minasang semuanya satu kelas berdiri. Nah, berarti kan gurunya masuk. Setelah gurunya sampai meja, lalu ketua kelas bilang re. Nah, minasang nanti mengucapkan salam. Ohayo gozaimasu kalau itu pagi, konnichiwa kalau itu siang, atau konbanwa. Kalau konbanwa malam nggak jelas enggak ya minasang, berarti ohayo gozaimasu atau konnichiwa. Sambil jangan lupa ojigi. Ohayo gozaimasu sambil ojigi. Setelah saya menjawab, misalnya saya sudah menjawab ohayo gozaimasu, kata kelasnya bilang chakuseki, artinya duduk kembali, minasang duduk bersama-sama. Nah, itu kalau sebelum mata pelajaran dimulai atau sebelum pelajaran dimulai. Kalau pelajaran sudah selesai, disiapkan kembali. Ketua kelas bilang kirit. Minasang semuanya berdiri. Lalu ketua kelas bilang re. Minasang satu kelas bilang arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu itu artinya terima kasih. Arigatou gozaimasu sambil ojigi, sambil membungkuk ya minasang. Lalu senseinya menjawab, iya do itashimashite, itu artinya iya sama-sama. Besok saya ajarkan. Minasang nggak usah bingung dulu karena di sini tidak ada kata-kata iya do itashimashite. Setelah itu saya pasti akan bilang minasang mataraishu. Nah, mataraishu itu artinya salam sampai jumpa minggu depan. Karena pelajaran kita 1 minggu sekali, Le. 1 minggu sekali. Jadi minasang juga menjawabnya mataraishu sensei. Setelah itu ketua kelasnya bilang chakuseki, artinya duduk kembali. Minasang semuanya duduk kembali. Nah, cukup banyak ya minasang. Sebenarnya ini hanya sedikit loh minasang. Tapi cuma penjelasan dari saya saja yang sedikit lebih panjang ya. Nah, sampai sini kalau ada yang masih bingung atau belum jelas, silahkan boleh tanya lewat WhatsApp, boleh lewat komentar yang di Simple, boleh. Nah,
Saya terbuka untuk minasang. Oke, minasang gambate kudasai. Gambate kudasai artinya bersemangat ya. Minasang gambate kudasai. Arigatou gozaimasu.